Halo teman-teman, selamat datang di channel Cerita Kaki. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang seru banget bernama Oculus. Dan inilah alur cerita filmnya. Film kita buka dengan memperlihatkan seorang anak kecil. Kita sebut saja dia dengan nama Kylie yang sedang berusaha bersembunyi dari incaran ayahnya yang gila. Saat si ayah lengah, Kylie mengajak adiknya yang bernama Tim untuk segera kabur. They're fired. Rupanya kisah tadi merupakan kejadian kelam yang dialami oleh Tim 11 tahun yang lalu. Dan akibat kejadian tersebut, Tim mengalami gangguan mental hingga harus menjalani perawatan di suatu tempat. Dan setelah bertahun-tahun di terapi, kini Tim sudah bisa dinyatakan sehat dan diperbolehkan untuk pulang setelah melakukan rapat dengan tim medis yang terlibat. Kemudian scene beralih pada Kylie yang sudah beranjak dewasa, di mana saat ini dia bekerja sebagai karyawan kantor lelang bersama si ayang bernama Michael. Di tengah acara lelang, Kylie memberitahu jika dirinya akan pergi menjemput Tim yang sudah diperbolehkan pulang dari RSJ. Dan saat pergi, tiba-tiba saja Kylie seakan memiliki perasaan dendam kepada cermin antik yang dilelang oleh perusahaannya. Singkat waktu, setibanya di Ojon Resto, Kylie memberitahu jika ia sudah menemukan cermin antik yang selama ini ia cari-cari. Lantas sebelum dikirim pada si pembeli, Kylie mengajak Tim untuk memenuhi janji mereka di masa kecil untuk membuktikan sesuatu kepada cermin itu. Mendengar hal itu, sontak Tim merasa ngeri dengan rencana yang akan dilakukan kakaknya. Di keesokan harinya, Kylie berencana membawa cermin tersebut dengan alasan melakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum dikirim ke pihak pembeli. Mendengar hal itu, si petugas bernama Asep berniat untuk membungkusnya terlebih dahulu. Sontak Kylie pun heran saat melihat patung yang seolah bergerak-gerak. You're all set. Di tengah keheranan, Asep pun kembali dan memberitahu jika karyawan gudang akan segera membungkusnya. Hingga dari kejadian itu, Kylie pun sadar jika cermin ini masih dipenuhi sosok iblis yang mampu melakukan genjutsu atau halusinasi melebihi Uchiha. Dan sesampainya Kylie mendapatkan cermin, langsung menelpon Tim untuk bertemu di rumah lama milik mendiang orang tua mereka. Singkat waktu, sesampainya di rumah lamanya, Tim yang baru saja tiba seketika teringat dengan suasana masa kecilnya di rumah ini. Di tengah rasa nostalgia, Tim berniat mengecek seluruh ruangan. The house just sat on the market while I was in the foster system. Saat mengingat kejadian masa lalu, Kylie berkata jika ia berniat menjual rumah ini setelah menyelesaikan urusannya dengan cermin terkutuk itu. Kemudian, Kylie yang kesulitan meminta Tim untuk membantunya membawa cermin di mobil.
anything in here yourself? To be honest, I didn't. Setelah memindahkan cermin, sontak tim pun heran saat melihat alat-alat yang Kylie persiapkan dan juga jangkar kapal yang digantungnya. Dan dia pun berkata jika jangkar itu akan dia gunakan untuk memusnahkan cermin ini jika sesuatu sudah di luar kendali. Dan kini dia bersiap melakukan penelitian untuk membuktikan kejadian aneh yang diduga diakibatkan oleh pengaruh cermin ini. Sambil ngevlog, Kylie menjelaskan jika cermin ini diduga menjadi penyebab dari kematian mengerikan yang menimpa lebih dari 54 orang termasuk mendiang orang tua mereka. No, I promise you. Can I call you back? Okay guys, the couch can go there. Di mana 11 tahun yang lalu, si ayah yang bernama Alan membeli sebuah rumah yang bertempat di kota New York, dan di tengah sibuknya pindahkan, istrinya yang bernama Mary langsung menempatkan cermin antik ini di ruangan kerja suaminya. Di sini bisa kita lihat kebahagiaan yang terpancar dari keluarga kecil ini. Mereka pun berharap keharmonisan dan kehangatan keluarganya akan tetap terjaga selamanya. Singkat waktu di tengah malam, Alan yang tak bisa tidur terlihat mengambil minuman di dapur. Sontak Alan pun kaget saat merasa melihat sosok wanita bermata putih di kantornya. Namun setelah dicek, ia seperti biasa tidak ada apa-apa. Dan di keesokan harinya sontak Mary pun heran dengan tanaman miliknya yang tiba-tiba layu seperti cinta tanpa saldo rekening. Sementara di luar, Kylie terlihat asik bermain bersama adiknya. Sontak Kylie Bocil pun heran saat melihat si ayah di belakang sosok wanita lain. Hingga di malam berikutnya, Kylie yang penasaran menanyakan sosok cewek yang ada di kantor si ayah. Melihat itu, seketika Mary kaget apakah si papa selingkuh, dan akan tetapi Alan membantahnya karena tadi siang tidak ada siapapun yang datang ke rumah ini. Selang beberapa saat, Alan yang belum ngantuk memutuskan untuk kembali bekerja. Di saat itu pula, Alan merasa terganggu dengan plester di jarinya dan langsung melepaskannya. Sontak Alan pun heran, perasaan tadi sudah dilepas. Alan yang tersadar pun syok parah karena dia malah mencabut kukunya sendiri. Singkat waktu, Mary yang menemukan pistol meminta Alan untuk menjauhkannya dari rumah ini karena dia khawatir pistol tersebut malah menjadi petaka bagi keluarganya. Akan tetapi Alan tetap ingin menyimpannya guna berjaga-jaga jika ada maling cangcut datang ke rumah ini. Dan dia pun heran saat mendengar Alan yang malah memakinya. Dan saat itu pula Alan berkata jika dirinya tidak mengatakan apapun. Singkat waktu di malam harinya, Mary yang terbangun kesal dengan anjing peliharaannya yang terus menggonggong. Di tengah rasa kesal, Mary pun heran saat mendengar Alan mengobrol dengan seorang wanita. Jelas saja Alan tersinggung karena dia tidak melakukan hal tersebut. Kesal dengan Mary yang terus menuduhnya, akhirnya percecokan pun tak bisa dihindarkan.
Dan di keesokan harinya Alan yang akan pergi golf meminta untuk anaknya tidak masuk ke kantor. Namun di saat itu pula Mary kembali suzon dan menganggap Alan akan berselingkuh. Di malam berikutnya, Kylie yang akan tidur merasa risih saat mendengar pertengkaran orang tuanya yang tanpa henti sejak pindah ke rumah ini. Poison and we got a burglar. I mean, listen to yourself. I can hear you. Dan lagi-lagi Mary beralasan jika dia mendengar Alan ngobrol dengan seorang cewek. Sontak Alan yang muak menganggap jika Mary sudah gila akibat sering menuduhnya. Di keesokan harinya mereka yang asik bermain game heran saat mendengar suara mesin bergemuruh di kantor ayahnya. Betapa herannya Kylie saat mendengar lihat ibunya linglung dan menatap cermin. Di malam berikutnya, Mary kembali menanyakan sosok wanita di kantor si ayah kepada kedua anaknya. Lantas Tim berkata jika dirinya sempat melihat seorang wanita di kantor si ayah, akan tetapi dia sangat takut saat melihat wajahnya. Mendengar hal itu, Mary malah semakin yakin jika suaminya berselingkuh, padahal yang dimaksud Tim adalah sosok jurik. Hingga beberapa saat kemudian, Mary yang penasaran langsung mengecek kantor suaminya. Betapa syoknya Mary saat melihat kertas yang dipenuhi dengan nama Marisol. Dia pun yakin jika Marisol adalah si pelakor. Sontak, anak-anak pun khawatir saat mendengar teriakan ibunya. Mom! Di tengah situasi mencekam, di sini dia yang heran saat melihat Mary yang seperti kesurupan. Sontak, di sini Alan pun panik. Tanpa sadar dia mengunci dirinya dengan teknik yang bisa membuat dia sampai pingsan. Lantas Kylie yang melihat seketika syok. Kemudian Alan memintanya untuk menutup pintu. Namun sesaat kemudian kepanikan Alan seketika sirna saat dia mendapatkan bisikan dari cermin terkutuk. Kembali ke masa sekarang, Kylie menegaskan jika dia yang menimpa dirinya diakibatkan oleh temannya, yaitu cermin terkutuk ini. Sambil ngevlog, Kylie menjelaskan jika di sini dia sudah terjadi pada setiap pemilik dari cermin tersebut. Case of note is Mary O'Connor, 19... Setelah menunjukkan semua korban dari abad ke-18, Kylie kesal dengan vonis kepolisian bahwa menganggap si ibu mengalami kegilaan hingga ditembak oleh si ayah. Oleh karena itu, Tim yang di sini dendam menembaknya. Rupanya kejadian itulah yang membuat Tim mengalami gangguan jiwa. Tapi Kylie menegaskan jika semua itu merupakan efek dari kekuatan cermin yang mampu memanipulasi pikiran manusia. Di tengah obrolan, Tim menanyakan kenapa dulu kita tidak menghancurkan cermin ini. Rupanya Tim seakan tidak ingat jika dulu mereka berusaha menghancurkannya tapi sulit. Kemudian Kylie langsung menunjukkan mekanisme penghancuran cermin yang sudah dia setting menggunakan remote. Kylie pun yakin dengan jangka panjang ini cerminnya tidak akan pernah hancur.
Problems with the water. Di saat itu pula tim heran dengan Kylie yang menaruh tanaman di dekat cermin dan dia berkata jika cermin itu bisa menyerap energi dari setiap makhluk hidup. Mendengar semua penjelasan yang sangat obsesi, tim yang ingin melupakan kejadian di masa lalu meminta kakaknya untuk berhenti saja. Akan tetapi Kylie tetap bersikeras ingin membuktikan dan membersihkan nama keluarganya yang dicap sebagai pembunuh. Dan di percakapan ini mereka pun terlibat cekcok yang sangat hebat. Look. Oh, yes, I did, Kaylee. You're sick. And it's not your fault. These kinds of problems are hard to a family. Melihat tingkah kakaknya seketika tim pun heran. Sontak tim pun syok parah saat peralatan berubah posisi dengan sendirinya. Sementara itu Kylie bergegas mengecek rekaman. Dan terbukti sudah, mereka pun tidak merasa melakukannya karena pengaruh dari cermin itu. Dan setelah melihat pembuktian Kylie, tim yang panik berusaha menelpon yang di luar. Tim. Namun tim pun kaget saat tiba-tiba kembali ke rumah. Namun Kylie berkata jika dari tadi tim tidak kemana-mana. Singkat waktu Kylie berusaha menggantikan lampu yang mati. Bagaikan di sini dikira apel, ternyata itu adalah boklam. Haley? Rupanya kejadian itu hanyalah halu. Dirasa kekuatan cermin semakin menjadi, Kylie pun meminta tim untuk tetap bersama. Tapi saat dia pergi, tiba-tiba saja tim melihat bayangan masa kecilnya saat menonton film, di mana saat itu dia mengalami keanehan yang seperti kesemutan gitu. Dan dia kemudian menemui Alan dan berkata jika persediaan makanan telah habis. Namun di saat itu pula dia heran dengan Alan yang terlihat linglung sambil menatap cermin. Selang beberapa saat Kylie yang penasaran berniat mengecek keadaan ibunya secara diam-diam. Setelah melihat keadaan ibunya yang seperti kerasukan iblis, Kylie meminta si ayah untuk segera membawanya ke rumah sakit. Akan tetapi Alan tidak peduli dan malah memarahi kedua anaknya. Dan kemudian Kylie diam-diam pergi untuk menemui tetangganya untuk menolong si ibunya. Dan dirasa Kylie mengatakan sesuatu, dia menutupinya dan berkata jika anaknya sering iseng. Timbo. Hope Marie's up and about soon. See ya. Take care. Dan sementara itu dia molor sambil berdiri. Hampir saja dibunuh di tengah rasa syok, tiba-tiba saja listrik rumah ini mati. Akan tetapi Kylie yang tahu setan sering bermain dengan token sudah mempersiapkan banyak lampu casan. Hingga sekembalinya di lantai bawah, dia menemukan pecahan keramik yang sama. Betapa syoknya tim saat melihat Kylie menghabisi Michael. Akan tetapi Kylie merasa jika semua ini halu semata. Tapi setelah dia mengeceknya lebih teliti, ternyata semua ini adalah nyata.
Di tengah rasa syok, Tim mengajak Kylie untuk keluar dan melapor polisi. Tim pun meminta kakaknya untuk berhenti karena kita tidak akan bisa mengalahkan kekuatan cermin tersebut. Namun, di saat itu pula, listrik kembali menyala dan melihat sosok Kylie berdiri di dekat cermin. Di tengah kepanikan, dia meminta Tim untuk kembali menelepon polisi. Sementara itu, kisah beralih dulu ke masa lalu. Alan yang mendapat bisikan berniat melakukan sesuatu. He looked at the mirror. Kemudian Tim yang berkata jika saat ini ayahnya mempersiapkan pistol setelah menatap cermin. Kemudian mereka sepakat untuk menghancurkan cermin itu. Not to play around in here. Sementara di kamar, Mary yang memakan keramik seperti aksi debus. Tak lama kemudian, di sini paman pun datang berniat untuk melepaskannya. See? Di tengah situasi mencekam, Kylie pun berniat mengeluarkan Tim dari tempat ini dan dia akan menghadang ibunya yang mengamuk. Dengan badan yang encok, di sini dia pun khawatir dengan Tim yang terjebak. Saat Mary mulai sadar, tiba-tiba akibat pengaruh si iblis cermin, dia pun menghabisi istrinya sendiri dan dia bergegas mencari anak-anaknya. Di saat itu pula, dia yang melihatnya langsung menghancurkan cermin. Rupanya cermin itu tidak membiarkan mereka untuk menghancurkannya. Tapi tak lama kemudian dia panik saat Alan yang dipengaruhi iblis datang menghampirinya. Dirasa kakaknya dalam bahaya, Tim berniat melakukan sesuatu. Devil. Hingga ketika Alan mulai sadar, dia pun meminta Tim untuk menghabisinya sebelum dirinya kembali dipengaruhi oleh iblis. Sontak Tim pun heran saat tersadar di ruang penelitian. Sementara itu Kylie yang khawatir tiba-tiba saja melihat sosok ibunya di cermin dan mengajaknya berpelukan. Sementara itu dirasa ini kesempatan, Tim berniat menggunakan jangkar untuk menghancurkan cermin. For Mom and Dad. Tanpa diduga, Tim yang terkena di sini secara tidak sadar menghabisi kakaknya yang sebenarnya dari tadi nongkrong di depan cermin. Kylie! Kylie! Hingga setelah polisi berdatangan, mereka pun menetapkan jika Tim merupakan pelaku dari semua ini.
Dan halusinasi ini benar-benar seru banget ya. Niat ingin membuktikan dan memusnahkan cermin terkutuk, kakak beradik ini malah mendapatkan malapetaka. Dan di sini untuk halusinasi yang diciptakan oleh si cermin seringkali mengecoh mereka hingga mereka tidak tahu mana yang nyata dan halu, hingga akhirnya Michael dan Kelly pun tewas dalam insiden kali ini. Sedangkan tim harus menjadi korban fitnah setan cermin dan untuk alur cerita filmnya pun selesai.